Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik. Kita ingin belajar materi kita selanjutnya pada mata pelajaran fikih, yaitu kita belajar kurban dan akikah. Sebelum memulai proses pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai, langsung saja. Pengertian kurban. Secara bahasa, kurban itu berasal dari kata koroba yakrubu kurban, yang artinya menghampiri atau mendekatinya. Maksudnya yaitu kurban itu sebagai sarana kita untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syara, kurban ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Jadi pengertian kurban itu adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang ternak, unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Jadi kurban itu yang boleh dijadikan hewan kurban yaitu hanya binatang-binatang ternak, bukan binatang yang seperti unggas-unggasan kayak burung, ayam, bebek. Itu tidak diperbolehkan. Itu yang diperbolehkan hanya hewan-hewan ternak. Lalu selanjutnya hukum kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukum kurban itu sangat dianjurkan sekali jika orang tersebut memiliki harta yang lebih, mungkin orangnya orang kaya, itu disunahkan mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu akikah. Akikah secara bahasa artinya al-akku, yang berarti memotong. Pendapat lain mengatakan bahwa akikah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir, kambing yang dipotong ketika kambing itu disembelih. Akikah adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seseorang anak. Akikah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir. Kemudian anak tersebut dicukur dan diberi nama. Jadi akikah itu suatu prosesi, biasanya dilakukan ketika kelahiran seorang anak. Ada anak baru lahir, nah itu diakikahkan. Itu biasanya prosesnya itu semua orang berdiri dan anak tersebut diputar ke orang-orang, itu dicukur rambutnya biasanya, terus diberi nama. Lalu selanjutnya dasar hukum akikah. Dalam beberapa mazhab ini, menurut sebagian ulama dari mazhab Zahiri, hukumnya itu wajib, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah, diantaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, para ulama ahli fikih dari kalangan tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya. Karena Indonesia itu mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, jadi kita mengambil pendapatnya dari Imam Syafi'i, yaitu hukum akikah itu adalah sunnah. Waktu pelaksanaan akikah, waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah adalah hari ke-7 kelahirannya. Itu sangat dianjurkan hari ke-7 pada kelahirannya. Jadi seminggunya lahiran itu baru akikah. Itu sangat dianjurkan, disunahkan. Tetapi ada yang bilang 14, terus
Ya tergantung orang-orangnya itu mampu apa tidak. Jadi boleh saja kapan saja, asal boleh kapan saja, semampunya akikah itu. Lalu syarat-syaratnya dalam penyembelihan yaitu berakal sehat dan memayis. Jadi syaratnya harus berakal sehat. Jadi bukan orang yang gila, lupa ingatan, dan memayis, yaitu cukup umur. Lalu selanjutnya beragama Islam atau ahli kitab. Jadi tidak boleh seorang non muslim menyembelih, karena orang non muslim kan Tuhannya kan beda, bukan Allah Subhanahu wa taala, malah jadi haram nanti. Bukannya baca bismillah waktu menyembelih. Lalu selanjutnya yaitu berniat menyembelih. Jadi kita meniatkan menyembelih, bukan niat yang lain, niatnya menyembelih. Lalu selanjutnya yaitu syarat hewan yang disembelih. Hewan tersebut harus halal. Jadi jika hewan tersebut nggak halal ya tidak boleh disembelih. Lalu selanjutnya yaitu sebelum disembelih binatang itu harus masih bernyawa, masih hidup. Tidak boleh sudah mati baru disembelih, itu tidak boleh. Jadi harus bernyawa, masih hidup dan bernyawa. Lalu selanjutnya syarat peralatan menyembelih. Syarat peralatan menyembelih disyaratkan berupa benda tajam yang menyembelih yang terbuat dari besi, batu atau kaca dan lainnya selain gigi, kuku dan tulang. Jadi syarat menyembelih itu haruslah memakai benda tajam. Jika menyembelih bukan dengan benda tajam malah lebih menyiksa hewannya, pastinya lebih disiksa hewannya. Jadi nggak langsung mati. Jadi syaratnya ya langsung mati, langsung terputus leher dan saluran napasnya itu, saluran makannya itu yang di kerongkongan itu kudu terputus. Jadi tidak hewan tersebut tidak merasakan sakit yang lama, langsung mati kan nggak rasain sakit. Tapi kalau bendanya itu tumpul malah menyiksa hewan tersebut yang disembelih, karena tidak bisa nggak sampai putus gitu loh, malah masih tengah-tengah kadang gitu. Jadi harus yang tajam biar langsung terputus semua, jadi langsung mati. Lalu selanjutnya jadi mematikan hewan dengan sesuatu yang tidak tajam seperti dicekik, disetrum dan sejenisnya, maka hewan tersebut hukumnya haram. Jadi hewan tersebut ya harus disembelih bukan dengan dicekik, disetrum. Nah itu tidak diperbolehkan dalam proses penyembelihan. Jadi harus melalui proses penyembelihan sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Harus mengucapkan bismillah terlebih dahulu seperti itu. Lalu baru menyembelih. Pembagian daging akikah. Hukum daging pada hewan akikah sama persis dengan hukum hewan kurban. Akan tetapi di dalam akikah lebih disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan orang lain. Jadi hukum dalam membagikan hewan akikah dengan kurban itu berbeda. Kalau hewan kurban kan biasanya dengan dalam keadaan mentah baru dibagikan, tetapi kalau hewan akikah itu dianjurkan dalam keadaan yang sudah dimasak, yang sudah jadi gitu, baru dibagikan. Itu perbedaannya. Lalu selanjutnya yaitu manfaat dari akikah. Yang pertama merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan dengan lahirnya seorang anak. Jadi manfaat akikah ini sebagai sarana kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana ini, yaitu akikah. Karena kita bersyukur telah diberikan rezeki, telah mempunyai anak, setelah lahir seorang anak, pasti kan senang gitu. Jadi dalam menyampaikan rasa senangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan anak tersebut, yang memberi anak tersebut gitu. Jadi sebagai rasa syukur ya akikah itu. Jadi yang manfaatnya ya sebagai pendekatan diri kita kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua,
menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Ya akikah dan kurban itu ya kita meneladani Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim yang dahulu itu ingin menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail, tetapi atas izin Allah tidak jadi karena digantikan oleh seekor domba oleh malaikat. Karena Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang sangat taat sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya pasti kan kalau nggak taat gak mungkin ya. Masa anaknya rela disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah itu karena sakit taatnya itu yaitu akikah itu kita meneladani kisahnya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, tapi tidak jadi, akhirnya diganti seekor domba. Lalu selanjutnya yaitu merupakan tebusan bagi anak yang memberikan pertolongan pada hari akhir kepada orang tuanya. Jadi akikah itu bisa menjadikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya itu telah meninggal dan ketika hari akhir anak tersebut bisa mensyafaati. Syafaat itu maksudnya bisa memberikan pertolongan kepada anak itu, bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya, bisa mengangkat ke surga karena anaknya, karena orang tuanya itu telah mengakikahkan anaknya, seperti itu. Lalu selanjutnya mengokohkan tali persaudaraan dan kecintaan di antara warga masyarakat dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir. Lalu selanjutnya yang terakhir merupakan sarana yang dapat menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat, misalnya dengan adanya daging yang dikirim kepada fakir miskin. Jadi akikah sebagai sarana dalam menghapuskan kemiskinan. Bukan maksudnya ini, jadi kan kalau misalkan ada orang yang tidak mampu, mungkin kepengen makan enak, mungkin kepengen makan daging, tetapi ya mungkin tetangganya ada yang akikah dan dikasih ke orang tersebut yang tidak mampu tersebut, kan jadi kan seneng gitu, bisa ikut merasakan makanannya, bisa merasakan makan daging kambing gitu, senang. Dan itu sebagai rasa syukur kita ya, sebagai sarana dalam menghapuskan gejala-gejala kemiskinan yang di dalam masyarakat, ya seperti itu. Lalu syarat-syarat akikah. Dari sudut umur, binatang akikah dan kurban sama saja, yaitu hewan kambing yang telah berusia 2 tahun. Namun diperbolehkan juga apabila telah berumur cukup setahun. Jadi hewan kurban itu dengan akikah itu sama saja syaratnya, yaitu berusia 2 tahun syaratnya. Tetapi boleh juga di bawahnya, yaitu pada umur 1 tahun boleh. Lalu yang kedua, sembelihan akikah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu. Fikdah atau mempertalikan ikatan dari anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikah itu tidak boleh memecahkan tulang. Karena tujuan akikah yaitu untuk mempertalikan ikatan dari anak, mempertalikan diri anak dengan Allah. Jadi tulang itu tidak boleh tidak boleh dipecahkan, tidak boleh dirusak. Sendinya dipotong mengikuti sendinya. Lalu selanjutnya sunnah dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunnah dibagikan daging yang belum dimasak. Kalau akikah itu dibagikan ketika sudah dimasak, berbeda dengan kurban ketika masih mentah. Nah itu perbedaannya dalam syarat pembagiannya, itu perbedaannya. Lalu selanjutnya yang terakhir, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan. Nah akikah itu kalau anak laki-laki itu sunahnya 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor. Nah itu perbedaannya.
Nah, demikianlah penjelasan Bapak yang telah Bapak sampaikan ini. Ya, mohon maaf bila mungkin masih banyak kekurangan dan kekhilafan mungkin dari kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.